Baca. Gak usah kan yang juga belum nggak anak tutup. Sampai sini lo. Wa uidu. Ini irobnya bareng apa satu-satu nih? Hah? Bareng aja. Uidu. Fi'il mudhari. Fa'ilnya? Nah. Hah? Nahnu. Apa? Ana tentunya. Kalau nahnu nu'idu. Ini fiilnya a'ada yu'idu i'adatan. Nafsi. Mudhafun ilaih bukan ini. Masa habis fiil mudhafun ilaih? Enggak. U'idunya fiil. Nah, ini enggak kelihatan nih harokatnya karena ketutup dhamir ya mutakalim. Kan tadi sudah ada fa'il u'idu ana. Maf'ulun bi ini u'idu nafsi. Jadi filenya udah ada u'idu ana. Wa iyyakum. Betul. Ini enggak. Bukan. Kan ada perantara huruf waw. Berarti ya ma'tuf ke nafsi, bukan maf'ulun bi kedua. Itu maf'ulun bi kedua beda maknanya. Ini atof. Ini kalau mau antum i'rab iyyakum boleh antum langsung katakan dhamir muttasil fi mahalli nasbin dalam keadaan mansub karena atof. Atau bisa juga domirnya cuma di iya. Kumnya huruf harfu khitab. Ya. Jadi domirnya itu sebenarnya di iya. Kumnya harfu khitab. Banyak perbedaan pendapat masalah ini. Atau ada juga yang mengatakan domirnya justru di kum. Iya harfu imat, huruf untuk bikin penyandaran aja. Jadi perselisihannya ya nggak fatal-fatal amat. Yang penting antum tahu dia domir aja. Ya kalau mazhabnya Kufa, orang-orang Kufa mengatakan iyyakum ya itu domirnya udah sekaligus langsung. Jadi nggak perlu repot. Min hadhihi sifati. Min hadhihi jar enggak ke Pak Haji dulu ya? Pak Haji deh biar agak rapi deh. Jar majrur as-sifati qaulil. Badalnya az-zamimati. Bang. Benar ya situ ya? Naat. An yahmila. Fi'il mudhari mansub kenaan. Al-insanu. Al-ilma. Masa ilmu insanu marfu ilma mansub. Maf'ulun bih. Walaupun ma'rifah ya. Cuman kan enggak mungkin antum terjemahkan al-insanul ilmu, manusia yang ilmu. Kalau manusia yang alim bisa. Wala ya'malu bihi ya'malu. Amisbal. Iya, cepat ya. Fi'il mudhari. Bihi mana fa'ilnya ya'malu? Bro. Dhamir huwa kembali ke al-insanu. Kata penulis, terjemahkan. Wa u'idu. Aku berlindung. Bukan. Berlindung a'udzu. Aku memohonkan perlindungan. Ya, jadi beda. Seperti antum ucap doa ini apa? Doa. Kalau buat diri sendiri apa? Enggak. A'udzu bikalimatika tammati min syarri ma khalaq. Itu kalau antum mohonkan ke anak, u'idu auladi bikalimatika tammati min syarri ma khalaq. Aku memintakan Allah perlindungan untuk anakku, jadinya gitu. Sama kayak syahida yashhadu bersaksi. Asyhada yushidu mempersaksikan. A'adza ya'udzu berlindung, a'adza yu'idu meminta perlindungan. Memintakan perlindungan. U'idu nafsi, maka aku memintakan perlindungan untuk diriku. Wa iyyakum.
dan kalian min hadhihi sifatid dzamimah, dari sifat-sifat yang tercela ini. Apa kemarin sifat yang tercela? Masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himar. Apa kemarin yang dibahas? Hah? Nah itu tuh intinya ya. Seperti orang yang diberikan Taurat tapi enggak mengamalkannya, seperti himar yang bawa kitab, buku. Enggak manfaat kitab nyebutnya. An yahmilal insana. Jawabannya ternyata ada Islam. An yahmilal insanul ilma. Seseorang membawa ilmu wala ya'malu bihi, tapi enggak diamalkan. Nah, ini potensi kita lebih besar ke penyakit ini nih, penyakit Yahudi. Berilmu tak beramal. Kalau orang awam sebaliknya, penyakitnya lebih besar ke beramal tak berilmu. Maka yang antum minta ilmu plus amal. Lanjut. Itu bukan yusliku itu. Yasluku itu. Insya Allah yasluku itu. Insya Allah. Insya Allah salah cetak. A'adzanallahu, betul? A'adzana. Huwa paha. Maf'ul bih fa'il. Fa'ilnya ya. Tapi sampai situ. Fayasluku. Siapa tadi? Fi'il mudhari. Salaka yasluku, menempuh. Fi hadhihi al-ayati. Haji. Al terletak setelah kata tunjuk hada hadhihi. Badal, betul. Au ya'khudhu nasiban. Maf'ul bih. Min hajar majrur gampang. A'adzanallahu. A'adzanallahu. Bukan tentunya. Bukan tentunya. Fil madi nih af'ala yufilu a'adza yu'idu. Nanya berarti geser maf'ulun bih. Irfa Allahu wa iyyakum. Atau ma'tuf kemana? Itu kalau dhamir udah bentuknya kayak gitu nggak mungkin marfu. Berarti nggak bakal ke Allah. Ke dhamir. Nah, ya ini namanya dhamir nasab. Min hajar majrur. Kata penulis, fayasluku fi hadhil ayat. Maka ia menempuh fi hadhil ayat atau masuklah ya pada ayat ini. Ya ini ayat yang tadi tuh. Orang yang dibebani Taurat tapi enggak beramal. Maka tadi kan katanya aku berlindung kepada Allah. Aku memintakan perlindungan kepada Allah untuk diriku dan kalian dari sifat tercela ini, yaitu seseorang membawa ilmu tapi enggak mau mengamalkannya sehingga dia yasluku fi hadhil ayat, masuk ke dalam ayat ini, ayat yang di atas. Au ya'khudhu nasiban minha, atau dia enggak masuk tapi dia mengambil sebagian dari mana ayat ini. Maksudnya enggak Yahud banget lah. Kalau Yahud kan tulen, dia punya ilmu terus dia kiber, emang sombong aja nggak mau beramal. Nah khawatirnya ya kudu nasiban minha. Kita nggak kayak gitu, tapi semi kayak gitu. Paham ya?
A'adzanallahu wa iyyakum minha. Semoga Allah melindungi kita dan kalian darinya. Dari haknya kembali ke as-sifatuz zamimah. Lanjut, kayaknya irob bareng aja deh. Biar kebaca semua. Akhbaro tentunya. Rasulullah tentunya. Bimasiril mura'in, isim fa'il dari ra'a yura'i. Mi. Afwan. Talibul ilmi awil alimu. Mujahidu. Munafiku bukan. Bukan. Apa? Munfik. Orang yang berinfak. Ini kan yang ini satu lafaz hadis nih. Orang yang berilmu, mujahid sama orang yang berinfak. Kata penulis, waqad akhbara Rasulullah. Akhbara. Irob bareng. Fi'il madi. Berarti qadnya apa maknanya? Makna qadnya apa? Tahqiq. Mantap bagus ya. Tahqiq tuh kayak taukid lah. Ya, sungguh gitu. Kalau masuk ke fi'il mudhari maknanya kadang. Rasulullah. Fa'il dan mudhafun ilaih bimasiri jar majrur al muraini mudhafun ilaih sawaun mubtada ini talibu khabar al ilmi awil alimu ma'tuf kemana? Ke talibu ya, marfu. Awil mujahidu awil munfiku sama. Kata penulis, waqad akhbara Rasulullah. Sungguh Rasulullah telah mengkhabarkan bimasiril muraini. Masir itu tempat kembali kan? Wa ilaihil masir. Maksudnya adalah akibatnya. Akibat dari orang yang al-murain. Isim fa'il dari ra'a yura'i riya. Makna tekstualnya riya itu aro'a, memperlihatkan. Afwan, aro yuri riyaan fahuwa mura'in. Atau ro'a yura'i. Kalau wazan fa'ala yufa'ilu, ro'a yura'i mura'atan wariyaan. Orangnya mura'in. Orang yang memperlihatkan. Kalau memperdengarkan apa? Sum'ah. Memperlihatkan riya. Tempat kembali atau akibatnya orang yang riya. Sawa'un talibul ilmi. Sama saja. Apakah dia penuntut ilmu, awil alimu, atau bahkan yang alimnya, awil mujahidu, atau mujahidnya, awil munfiqu, atau orang yang berinfak. Ini kan yang di dalam satu redaksi hadis. Bahwasanya neraka dibakar kan, apinya dibuka dengan mereka. 3 kelompok ini. Nuntut ilmu tapi enggak ikhlas, jihad tapi enggak ikhlas, sedekah tapi enggak ikhlas. Pertanyaannya kenapa mereka? Kenapa mereka? Kenapa enggak yang lain? Kan ada pencuri. Ya, kan ada amalan lain. Kenapa harus 3 orang ini? Ada orang yang sholat riya, kenapa enggak dia yang dimasukin ke neraka duluan? Kenapa alim, mujahid sama munfik? Kenapa kok mereka spesial sih? Sampai-sampai mereka nggak boleh riya gitu loh. Ya semua orang nggak boleh riya tentunya. Cuman kenapa dia jadi sebab api neraka itu dibakarkan pertama kali? Peluangnya besar? Enggak, justru sebaliknya. Kata para ulama, 3 kelompok ini harusnya yang punya peluang paling kecil untuk riya. Atau pertama lihat thalibul ilmi. Thalibul ilmi hadis pertama 40 aja, Pak. Innamal a'malu binniyat. Dia mempelajari masalah niat. Tapi kok masih bisa melakukan itu? Peluangnya kecil sebenarnya. Ya, mudah-mudahan kita selamat dari itu. Kemudian yang kedua mujahid. Mujahid apa yang dikorbanin? Nyawa. Kok masih bisa riya gitu loh? Naruh nyawa loh gitu. Yang ketiga munfik. Munfik apa yang dikeluarkan? Hal yang paling kita cintai. Harta.
kok masih bisa riya? Makanya Allah bakar mereka duluan. Ini kata Anda dapat faedahnya dari kajian Ustaz Nuzul. Ya, 3 orang ini dibakar duluan gara-gara peluangnya kecil tapi masih ngelakuin. Makanya kan mereka bertiga ini nanti ditanya, apa yang kau niatkan? Dia sampai ngomong sama Allah, aku niat untuk mencari wajahmu. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Kau menuntut ilmu supaya dibilang qari. Kau berjihad supaya dibilang pahlawan dan seterusnya. Itu bahkan sifat riya, sifat dusta, sifat makar kebawa sampai akhirat. Padahal kan ditanya Allah, dia udah tahu lah antara dia sama Allah harusnya udah clear-clearan. Tapi masih bisa kebawa sampai berdusta di hadapan Allah. Tuh, parahnya tuh. Parahnya sifat ini. Ya, wallahu a'lam. Lanjut. Amrun. Azimun. Ya ikhwata. Yajibu an yuro iyahu lanjut wa an yuhasiba nafsah fi kulli lahzatin lahazati hayatihi al-ikhlasu mubtada amrun khabar azimun ya ikhwatah. Nah, ini antum baru dapat nih. Munada. Mana munadanya? Ikhwata. Ikhwata itu ikhwati. Ya-nya diganti alif. Ya, kemudian ditutup pakai ha saktah namanya. Ha untuk mensukun supaya lebih bagus lafaznya. Jadi ikhwati sebenarnya. Ya-nya ganti alif, jadinya ikhwata, ditutup pakai ha saktah. Ha yang menutup lafaz supaya lebih bagus ya ikhwata. Ya. Hanya sukun, benar-benar sukun. Seperti ucapan antum kenapa? Bahasa Arabnya kenapa, Pak? 5. Aslinya kan gini. Kalau kita panjangin 5 lam taktub misalnya. Kenapa kamu tidak nulis? Kalau kamu nggak pakai kata ini, gimana baca 5 ini? 5. Enggak. Kalau disukun. Lim, enggak mungkin lim. Kan? Maka dikasih hak sakta. Kalau lim jadi saya nanti. Nah, ini didatangkan hak ini supaya lafaznya bagus. 5. Kenapa? Gitu. Nah, sama kayak ikhwata. Yajibu. Fi'il mudhari an yura'iya. Fi'il mudhari mansub. Ini nanti takwilannya jadi fa'ilnya yajibu. Hu. Maf'ulun bih. Al-muslimu fa'il. Wa an yuhasiba. Fi'il mudhari mansub fa'ilnya huwa, nanti takwilan jadi atofnya yura'iyahu. Nafsahu maf'ulun bih fi kulli lahzatin mudhafun ilaih min lahazati hayatihi jar majrur mudhafun ilaih. Terjemahkan wal al-ikhlasu amrun azimun. Ikhlas adalah perkara yang agung ya ikhwata. Wahai saudara-saudaraku, yajibu an yura'iyahul muslimu. Wajib atas muslim untuk memperhatikannya. Ro'a yura'i, kalau bahasanya kambing itu ro'a yura'i, menggembalakannya sambil diperhatiin. Ya. Nah, wajib muslim untuk ya ibaratnya tuh hati tuh dijadiin kayak kambing. Jagain tuh pas lagi digembalain. Paham enggak? Wa an yuhasiba nafsahu, dan wajib untuk seorang muslim menghisap dirinya fi kulli lahzatin, setiap saat. Lahzah itu sesaat dari waktu. Orang Arab sering mengatakan misalnya tunggu sebentar tuh lahzatan. Nah, tunggu sebentar gitu. Maka wajib untuk menghisap dirinya, maksudnya adalah
cek dirinya, cek niatnya setiap saat. Ya, makanya ada bagusnya mazhabnya Imam Syafi'i dalam ibadah itu suruh sering hadirin niat. Walaupun melafazkannya diperselisihkan. Minimal antum hadirkan niat ketika sholat zuhur tuh ditakyin tuh. Ini zuhur loh gitu. Ya walaupun dalam mazhabnya seperti Abu Hanifah atau Ibnu Taimiyah mengatakan itu nggak perlu karena niat itu syarat bukan rukun. Kalau Imam Syafi'i rukun berarti tongolin tuh pas takbir. Ya, nah ini untuk ini diantaranya an yuhasiban nafsahu fi kulli lahzatin min lahazati hayatihi, dari setiap waktu-waktunya gitu ya. Lanjut. Kuntu annal haditha wa idbi udriku anna kulla hadithin yahtaju ila niyatin. Ini perkataan beliau sebenarnya kurang tepat. Ini beliau riwayatkan secara makna. Ini anak tahu nih. Coba lihat di footnote nanti. Di footnote nanti ada perkataan aslinya. Cuma enggak apa-apa, kita i'rab dulu. Bal qala ahadus salaf. Qala fi'il madi ahadu fa'il as-salafi mudhafun ilaih. Inna dan isimnya. Kuntu kana dan isimnya. Nanti kana dan isimnya jumlahnya khobar buat ini. Aro. Fi'il mudhari. Ro'a yaro. Memang persis sama fi'il mudhari af'ala, aro, memperlihatkan. Kalau ini melihat saja. Saya melihat. Fa'ilnya ana. Annal haditha. Anna dan isimnya yahtaju. Fi'il mudhari ila niyatin. Wa id ini id fujaiyah, tiba-tiba gitu ya. Bi jar majrur udriku fi'il mudhari anna kulla haditsin. Anna isimnya mudhaf ilaih. Yahtaju ila niyatin jar majrur. Kata penulis, bal qala ahadus salaf, bahkan salah seorang dari salafus saleh mengatakan inni kuntu ara. Sesungguhnya aku dulu, aro di sini berpendapat annal haditha, bahwasanya menuntut ilmu hadis yahtaju ila niyatin, butuh niat. Wa id bi tiba-tiba aku udriku mendapati anna kulla hadisin, bahkan untuk nyampein satu hadis aja yahtaju ila niyatin, butuh niat yang baru. Jadi dia mikir dulu nuntut ilmu hadis itu butuh niat secara umum. Tapi ternyata dia dapati bahkan sampai aku mengatakan haddatsani fulan. Ini pun butuh niat gitu. Jadi per penyampaian hadis itu pun butuh dicek niatnya. Nah, ucapan sebenarnya lihat di footnote, baca footnote-nya. Abu Ali apa? Abu Ali, fadhol. Sabar ya Pak Iwan. Nah, angka 2 kan ada kecil tuh. Yurwa. Bin Dauda Al-Hashimi Rubbama ini huruf jar, cuma masuk ke ma enggak beramal jadinya. Uhaditsu bi hadisin wahidin tentunya niyatun ataitu ala ba'dihi. Ini luar biasa nih perkataan ini. Taghayyarat niyati fa idza hadits wahid
Wahidu. Yahtaju ila Niyatin. niyatin. Jamak terakhirnya ya, perhatikan. Yurwa. Fi'il mudhari majhul, betul. Ya, enggak dijelaskan siapa yang meriwayatkannya. An Sulaimana. Jar majrur. Maksudnya yang meriwayatkan bukan Sulaiman ya. Sulaiman kan perawi. Periwayat itu maksudnya yang dia nyantumin kitabnya, seperti Rawahul Bukhari. Meriwayatkan Imam Al-Bukhari. Tentu hadisnya bukan dari Bukhari. Dari Abu Hurairah, dari gurunya dan seterusnya. Dari Sulaiman beni. Badal. Sulaiman kenapa fathah? Kan kena an. Ajam. Enggak ajam. Nah, ajam. Sulaiman non Arab, nama non Arab plus alif nun. Badalnya baru terlihat majrurnya kasrah. Beni. Dauda. Mudhafun ilaih. Baru kalau ditanya kenapa dia pakai fathah? Ajam. Al-Hashimiyyi. La. Badal buat Sulaiman. Rahimahullah gampangnya rahimah fi'il madhi hu maf'ulun bi Allahu fa'il. Annahu qala gampang anna sama hu isimnya qala fi'il madhi fa'il khobarnya anna. Rubbama ini rubbah huruf jar, ma-nya kafah. Bikin dia enggak beramal. Wallahu alam atau ma masdarnya. Wallahu alam. Uhadditsu. Fi'il mudhari la. Mudhari biasa. Haddasa yuhadditsu normal. Yang majhul kalau mudhari dhamma awal fathah sebelum terakhir. Uhadditsu fi'il mudhari fa'ilnya ana bihaditsin wahidin. Nah, ini. Itu wawnya waw ini, waw fa kalimah. Bukan huruf waw ataf. Wali li. Jar majrur sebagai bukan. Jar majrur kok udah pergi lagi gimana ceritanya? Kalimat baru nih. Khobar. Jar majrur kalau di depan khobar. Niyatun mubtada. Ini waw halnya. Fa idza tadi idza fujaiyah tiba-tiba. Ata itu. Failnya ala ba'dhihi taghayyarat. Betul, normal fi'il mudhari. Niyati. Bukan. Fa'il. Taghayyarat berubah niyati. Apalagi sama-sama muannas taghayyarat tak sukun. Fa'ilnya niyah tak marbutah. Fa idzal haditsu al haditsu mub al wahidu yahtaju fil mudhari ila niyatin jar majrur. Jumlah di belakang jadi khobarnya al hadis. Ini perkataan ini juga ada di kitab Khulasat Ta'zimil Ilmi. Kitabnya Syekh Utsaimin. Kata penulis, diriwayatkan dari Sulaiman bin Daud Al-Hashimi rahimahullah annahu qaal, bahwasanya dia berkata, rubbama terkadang uhaditsu bi hadis. Ini mantap nih perkataan ini. Terkadang aku menyampaikan satu hadis satu aja wahidin. Wali niyatun, dan aku sudah punya niat, maksudnya udah dibenahin nih niatnya nih. Ya, fa idza ataitu ala ba'dihi, tatkala aku menyampaikan sebagiannya, hadisnya belum selesai, baru setengah. Taghayyarat niyati. Udah berubah niatku. Ya mungkin pengen dibilang apa dan seterusnya. Nah, ini kejujuran ulama. Jadi waktu dia nyampein hadis, udah disiapin nih. Dan niat untuk Allah, untuk membela Rasulnya. Kemudian pas diucapin, baru setengah udah mulai berubah niatnya. Udah mulai orang-orang nyatet ngeliat pengikutnya ramai, udah mulai goyah tuh. Kata dia, faidal hadisul wahid, sungguh hadis satu aja yahtaju ila niyatin. Butuh apa? Niat yang banyak. Kan jamak tuh, niyatin. Nyampein satu hadis aja butuh niat yang banyak, kata penulis. Kata Sulaiman tadi bin Daud Al-Hashimi. Lanjut. Sampai baca semua ya. Satu paragraf lagi berarti. Ya, kayaknya anta itu.
Sob. Ini dulu. Hal idza tahaddasta. Fil fil madi. Tahaddasa yatahaddasu tahaddusan. Failnya anta. Au takallamta sama turidu. Fil mudhari al madha. Maf'ulun bi. Berarti failnya turidu siapa? Ini baru fil mudhari. Failnya anta pakai ta di depan. Wasanaa ataf an-nasi alaika au turidu bidzalika wajha Allahi mudhafun ilaih. Kata penulis hal apakah idza tahaddasta tatkala engkau tahaddus itu mengucapkan haddasani nyampein hadis au takallamta atau engkau berbicara turidul madha apakah engkau menginginkan pujian wasana'an nasi dan sama sanjungan manusia alaika atasmu au turidu bidzalika wajh Allah atau kau menginginkan dengan hal tersebut wajahnya Allah yakni ikhlas maksudnya. Nah suruh cek tuh lanjut. An yuqala alimun masa alam wa an yuqala Naam wa an yuqala zakiyun wa an yuqala faqihun wa an yuqala kaza sampai sini. Turidu an yuqala fi'il mudhari mansub terus majhul kan aslinya yaqulu jadi yuqala alimun bukan naibul fa'ilnya huwa alimun di sini bukan enggak mungkin khobar jadi nakirah kan nakirah itu khobar jadi mubtada khobar mungkin enggak pernah dijelaskan dulu mubtada itu kan topik pembicaraan ya pastinya harus ma'rifah antum enggak bisa ngajak orang ngomong sesuatu yang non spesifik. Nah, khobar kan informasi. Makanya biasanya nakirah karena memang mau disampaikan ke dia. Nah, berarti apa mubtadanya? Anta. Turidu an yuqala anta alim gitu loh. Terjemahan lebih jelas. Wa an yuqala zakiyun berarti sama khobar. Wa an yuqala faqihun sama. Wa an yuqala kada. Kada di situ jar majrur sebagai khobar. Kata penulis atau engkau ingin untuk dikatakan bagimu anta alim engkau berilmu. Au yuqala zakiyun cerdas. Nah, kalau zaki ini cerdas bawaan ini. Wa an yuqala atau engkau pengen dikatakan faqih. Faqih ya, paham agama. Wa an yuqala kaza atau pengen dibilang ini dan itu. Kaza wa kaza. Ya, lanjut. Akhir Pak. Wajah dong. Lanjut. Itu mau udahan. Ya enggak apa-apa sih. Takut Paiman enggak ada kebagian ya. Watu addi bidzalikal amanati. Masa amanati? Enggak al amanata itu. Bukan badal bidzalika. Al amanata. Masa ihtamlit ihtamal taha wal mas'uliyata allati hamal taha au turidu bidzalika turidu fi'il mudhari fa'ilnya anta bidzalika wajah Allahi wa tuaddi atau turidu ini apa nih fi'il mudhari anta lagi bidzalika al amanata maf'ulun bi ini maknanya maf'ulun bi makanya enggak badal walaupun bentuknya persis badal allati
Naat, karena ma'rifah ya. Ihtamal taha. Fi'il madhi? Ta'nya? Fa'il, hanya maf'ulun. Wal mas'uliyata. Atof ke amanata. Allati naat hamal taha. Fi'il madhi, fa'ilnya anta, haknya maf'ulun bih. Kata penulis, au turidu bidzalika wajh Allah, ataukah engkau menginginkan dengan penyampaian tersebut adalah wajahnya Allah. Wa tuaddi bidzalikal amanata, dan engkau menunaikan dengan hal tersebut, yakni menyampaikan ilmu, al amanata, engkau menunaikan amanah. Allati ihtamaltaha, yang dibebankan kepadamu. Wal mas'uliyata, dan engkau menunaikan mas'uliyata, tanggung jawab. Allati hamaltaha, yang engkau pikul. Nah, jadi setiap kali nyampein ilmu atau ketika belajar, suruh cek niat ini. Pak Iman, terakhir Pak Iman. Maaf ya segitu doang. Apa mau ambil habis? Fil hadisi tentunya. Anna. Iya. Anna awal Awala dong kalau anna. anna awala man tu'attu sa'aru bihimun naru salasatu. Nah, terus hadisnya itu. Mau dibaca enggak? Apa enggak usah? Hah? Baca. Terserah anu. Jam 21.18. Rajulun satu Nyesel gak bahasanya? rajulun Rajulun istushhida. Itu ada nun wasol. Atau kalau susah ya udah pisah aja. Rajulun ustushhida. ida fayuda bihi yaumal qiyamah fayu'addidullahu alaihi ni'amahu fayaqulu Madza amilta? fiha fayaqulu Habis ini. Ya habis ini. fayaqulu jahattu fika hatta isya Ustushhida. ustushitu fayuqalu kadzabta innama fa'alta dzalika liyuqala jarimun wa qad qila. Nah, ini mau di-i'rab apa langsung terjemahin? I'rab dulu ya. Fil hadisi anna awwala, ana isimnya man tusa'aru. Awala mannya mausul mudhafun ilaihi, tusa'aru fi'il mudhari majhul naibul fa'ilnya huwa, kembali ke man. Bihimun naru. An-naru naibul fa'il, afwan. Salah ya, naibul fa'ilnya berarti an-naru. Salah satun. Enggak, ini induk nih, i'rab induk ini. Khobar anna yang di depan tuh. Tadi anna awwala man tu'assaru bihimun nar salasatun. Fil hadis, dalam sebuah hadis bahwasanya yang paling pertama dari orang-orang yang tusa'ar, dinyalakan bihim dengan mereka, an-naru, api neraka, salasatun, ada 3 golongan, bukan 3 orang ya, 3 golongan. Rajulun, apa nih? Badal atau boleh juga khobar. Ustushhida, fi'il madi majhul, sebagai naatnya rajulun, jumlah terletak setelah isim nakirah. Fayu'ta, fi'il mudhari majhul, ya'ti kan harusnya, bihi yaumal zarf al-qiyamati, fayu'addidu Allahu, fa'il alaihi ni'amahu, maf'ulun bihi yu'addidu, fayaqulu fil mudhari madza amilta fiha, madza amiltanya ya. Hujan ya? Waduh. Alhamdulillah, nama saya benafiah. Amilta fa'ilnya
fiha fayaqulu, ini ke orangnya ya, jahadtu. Fi'il madhi fa'ilnya ana, tu fika, hatta ustushittu, hatta ustushittu, ustushittunya fi'il madhi majhul, tunya naibul fa'il. Fayuqalu fi'il mudhari majhul, kadzabta, tanya fa'il. Innama, inna sama ma, kafa, alat hasr, pembatasan. Fa'alta zalika, maf'ulun bi, liyuqala fi'il mudhari mansub majhul, mansubnya dengan lamukai atau lamut ta'lil. Jari'un khobar, anta jari'un, supaya engkau dikatakan engkau pemberani gitu kan. Wa qad qila, qadnya tahqiq, qila fi'il madhi majhul. Nih banyak faedahnya di sini. Orang pertama, kelompok pertama yang dimasukkan atau dinyalakan api neraka dengan dia adalah rajulun ustushida, seseorang yang disyahidkan. Secara zahir syahid ya, secara zahir. Ya, fayutabihi yaumal qiyamah, didatangkan dia pada hari kiamat, fayu'addidullahu alaihi ni'amahu. Lalu Allah mentakdid, takdid itu dihitung-hitung, diungkit-ungkit. Allah mengungkit atasnya nikmat-nikmat Allah. Fayaqulu, kemudian Allah katakan, madza amilta fiha, apa yang kau amalkan dari nikmat-nikmat ini? Dari nikmat beraninya. Fayaqulu, maka dia mengatakan, jahadtu fika, aku berjihad untukmu ya Allah. Ini yang tadi anak katakan. Kalau sudah riya di dunia, kebawa sampai akhirat, berani dia bohong di depan Allah. Jahadtu fika, aku berjihad untukmu wahai Allah. Hatta stushittu, sampai aku disyahidkan. Antum bayangan, antum aja nggak bakal berani bohong di depan CCTV. Ini berani bohong di depan Allah. Fayuqala kadzabta, kata Allah apa? Kadzabta, engkau dusta. Innama, sungguh tiada lain. Hasr kan, pembatasan kan? Sungguh tiada lain. Fa'alta dzalika, engkau melakukan itu, yakni jihad, liyuqala, supaya engkau dikatakan jari, pemberani, pahlawan. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan label itu ketika di dunia. Ya, ini tadi kita baru jelaskan bahwasanya kenapa dia diazab pertama, karena peluang riaknya kecil, ngorbanin nyawa tapi masih riak. Perhatikan di situ pada kata waqad qila, sungguh telah dikatakan, maksudnya ya kamu udah dapet tuh apa yang kau inginkan, dibilang pemberani. Ya, di sini ada faidah bahwasanya tatkala seseorang berniat dengan niat yang salah, Allah tetap kasih, cuman nggak dikasih pahala. Pemakanat hijratuhu ila ma hajara ilaihi fa hijratuhu, pemakanat hijratuhu li dunya yusibu amiratin yafiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang berhijrah untuk dunia atau perempuan yang dia pengen nikahin, maka dia akan mendapatkannya. Ya, ini bukan pujian, suruh antum hijrah buat dapat perempuan dan sebagainya. Justru itu ancaman. Allah kasih tapi pahalanya tidak. Makanya hati-hati. Tatkala niatnya salah, taunya Allah kasih, jangan-jangan Allah nggak sisakan nasib atau bagian di surga. Wallahu a'lam. Ini baru kelompok pertama. Kelompok kedua dan ketiga pertemuan selanjutnya insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.